Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan materi pemrograman berorientasi objek. Sekarang kita melanjutkan materi desain pattern. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang apa itu desain pattern, bagaimana kegunaannya, serta jenis-jenisnya. Dan kita juga telah membahas salah satu desain pattern, yaitu adalah strategi pattern. Nah, di video kali ini kita akan membahas beberapa desain pattern, antara lain observer, decorator, factory method, dan singleton. Nah, sebenarnya banyak ya jenis-jenis atau macam-macam desain pattern, tetapi karena mungkin keterbatasan waktu ya, jadi kita tidak akan membahas semuanya secara detail. Jadi nanti teman-teman bisa mempelajari lebih lanjut ya untuk desain pattern yang lainnya, bisa di samping yang saya sampaikan di sini. Baik, kita langsung saja masuk ke desain pattern yang pertama, yaitu observer. Nah, kita mulai dari problemnya. Jadi desain pattern kan arahnya adalah bagaimana kita membuat desain program kita itu dengan baik ya. Dari masalah yang ada ya, itu bagaimana cara kita untuk membuat desain kelas, desain program kita dengan baik supaya bisa menyelesaikan problem yang biasa atau yang sering dialami ya. Nah, untuk observer ini problem yang diselesaikan adalah bagaimana agar suatu objek dapat mengetahui perubahan yang terjadi pada objek lainnya. Maksudnya misalkan di sini ada objek X. Objek X dia punya atribut ya, punya properti R sama dengan 2. Properti atau state ya, misalnya saya mengatakan state keadaan R sama dengan 2. Nah, bagaimana caranya supaya objek A, objek B, objek C itu mengetahui state di objek X ketika misalkan nilai R ini berubah ya dari 2 menjadi 3. Ini kan ada perubahan di objek X. Nah, ini bagaimana caranya supaya objek A, B, dan C ini bisa tahu apa yang terjadi pada objek X. Nah, inilah yang problem yang diselesaikan di observer pattern. Nah, kita langsung aja ke definisinya. Jadi observer itu adalah salah satu dari behavioral design pattern yang menyediakan mekanisme berlangganan atau suppression bagi objek-objek yang ingin mengetahui perubahan yang terjadi pada suatu objek yang diamati. Nah, di sini ada behavioral design pattern. Nah, kemarin kan ada tiga pembagian ya, ada operational design pattern, ada structural design pattern, dan behavioral design pattern. Nah, observer ini masuk dalam behavioral design pattern. Nah, maksudnya apa? Design pattern yang berkaitan dengan bagaimana antar objek itu berkomunikasi. Nah, dari definisi ini kita bisa ilustrasikan sebagai berikut. Nah, misalkan nih objek X tadi ya, objek X dia punya state R sama dengan 2. Nah, tadi definisinya adalah menyediakan mekanisme berlangganan. Nah, berarti di sini objek X dia menyediakan mekanisme berlangganan. Siapa saja sih yang ingin mendapatkan perubahan keadaan, ingin mengetahui perubahan keadaan di objek X. Nah, ini objek X mempunyai mekanisme untuk mendaftarkan siapa-siapa yang objek-objek apa yang mau mengetahui perubahan yang ada di objek X ini. Nah, objek-objek yang ingin mengetahui yang ingin tahu perubahan yang ada di objek X, maka kemudian didaftarkan. Nah, ini saya berikan kotak. Ini artinya objek A, objek B, dan objek C adalah mereka ingin mengetahui perubahan yang ada di objek X. Nah, maka objek A, B, dan C ini harus mendaftarkan diri ya, sebagai observer objek. Nah, kemudian ketika karena sudah terdaftar ya, sudah terdaftar sebagai objek yang mengamati objek X,
Maka kemudian ketika terjadi perubahan di objek X, ya, perubahan state di objek X, misalkan di sini dari R2 menjadi R3 misalkan, kemudian objek X ini akan mengirimkan status perubahan, ya, akan memberikan notifikasi kepada objek A, objek B, objek C bahwa di sini ada perubahan. Gitu. Dengan demikian nanti objek A, objek B dan C mengetahui kalau ada perubahan kondisi di objek X. Adapun objek yang di luar dari ini ya, yang di luar, yang tidak didaftarkan, ya, dia tidak akan mengetahui perubahan yang ada di objek X. Nah, nanti ada kalanya ketika misalkan objek A ini dikeluarkan dari observer objek, maka objek A tidak akan mengetahui perubahan yang ada di objek X. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam strukturnya. Nah, ini struktur kelas yang bisa kita digunakan, ya, struktur kelas yang digunakan untuk menghandle tadi, ya, menghandle proses tadi. Di sini ada kelas publisher, kemudian ada subscriber. Jadi ada dua ini yang utama. Nah, subscriber ini adalah berupa interface yang mempunyai metode update, satu metode, ya. Nanti namanya bisa berbeda, ya. Jadi subscriber ini adalah objek-objek yang ingin mengetahui perubahan yang terjadi pada publisher yang ada di publisher ini. Nah, nanti objek-objek, karena ini interface, maka nanti dia harus ada yang mengimplementasikannya, yaitu di sini ada concrete subscriber. Nah, kita lihat ke publisher, ya. Nah, di publisher ini harus ada beberapa yang harus ada, ya. Di publisher pertama dia ada list dari subscriber, ya, objek-objek apa yang terdaftar sebagai observer object, ya. Kemudian di sini ada metode subscribe dan unsubscribe. Ini ada metode untuk menambahkan subscriber dan mengeluarkan subscriber, ya. Nah, di sini ada main state, ini adalah properti dimana yang kemudian ketika properti ini berubah, maka nanti kita akan memberikan notifikasi kepada subscriber bahwa ada perubahan. Nah, pemberian notifikasi ada di metode notify subscriber ini, ya. Di sini di algoritmanya ada seperti ini, nanti kita akan contohkan. Kemudian di main business logic ini adalah, ya, metode yang kemudian kita ketika metode ini dijalankan, nanti kita juga menjalankan notify subscriber. Nah, mungkin supaya lebih jelas kita masuk ke codingnya, biar nah, di sini, ya, di kelas publisher, ya, coba saya transform ke dalam kode program supaya mungkin nanti teman-teman punya gambarannya. Yang pertama tadi adalah publisher. Publisher ini nanti publisher ada kelas, ya. Kalau tadi di ilustrasi sebelumnya adalah objek X, ya. Nanti untuk penamaan kelasnya bisa disesuaikan dengan kondisi sebenarnya, ya. Bisa mungkin nama kelasnya nggak harus publisher seperti ini. Nah, yang penting di dalam komponen-komponen yang di dalam publisher ini ada sebagai berikutnya. Yang pertama tadi ada list subscriber, dan kemudian ada mekanisme di sini untuk menambahkan subscriber dan mengurangi subscriber, atau mendaftarkan subscriber dan mengeluarkan subscriber. Ini ada pertama itu. Yang berikutnya di sini ada main state. Nah, nanti ini disesuaikan, ya. Ini main state ini intinya adalah properti apa saja yang kemudian nanti kita akan, ketika properti itu berubah, nanti kita memberitahu pada subscriber tentang perubahan yang terjadi di dalam kelas ini. Nah, sedangkan tadi ada metode main business logic, ini adalah metode yang nanti ketika ini dijalankan, ini juga akan menjalankan notify subscriber, artinya akan memberitahu kepada subscriber bahwa terjadi perubahan di dalam
kelas ini ya. Nah, di sini untuk notify subscriber dia menjalankan mengeksekusi metode update. Metode update ini adalah metode yang didefinisikan di interface subscriber. Nah, subscriber tadi. Nah, jadi di metode di interface subscriber dia ada satu metode update. Nah, karena ini subscriber dia adalah interface, maka objek-objek atau kelas-kelas yang ingin mengetahui perubahan yang ada di dalam kelas publisher, maka dia harus mengimplementasikan interface subscriber di sini. Di sini misalkan concrete subscriber A dia mengimplement subscriber, maka di sini harus mengoverride atau mengimplementasikan metode update dengan ini di sini parameter konteks. Nah, misalkan di sini ketika nanti terjadi perubahan di publisher di kelas ini nanti ya, di kelas subscriber concrete subscriber A ini dia akan mengeksekusi ini, kemudian memberikan nilai konteks di sini ya, variabel konteks menjadi konteks di sini ya. Nanti ini bisa disesuaikan dengan algoritma atau kebutuhan di kelas ini ya, termasuk juga penamaan kelasnya nanti bisa disesuaikan. Demikian juga di kelas B, dia juga mengimplementasikan subscriber interface subscribernya seperti ini. Nah, kemudian di metode lainnya kita bisa kemudian menjalankan misalkan kita buat objek publisher, kemudian di sini kita definisikan concrete subscriber A. Nah, kemudian kita coba step simulasikan dulu ya. Misalkan di sini subscriber A display ya. Tadi displaynya adalah menampilkan ini subscriber A event from publisher context. Nah, jadi ngeprint konteks ya. Kita lihat ketika kita jalankan. Nah, di sini nilainya 0. Konteks nilainya 0. Karena belum diinisiasi. Nah, kemudian concrete subscriber A ini kita daftarkan sebagai objek yang memantau perubahan yang ada di kelas publisher, di objek publisher. Nah, kemudian kita daftarkan melalui metode subscribe tadi. Untuk penamaan metode subscribe ini ya nanti nggak harus subscribe seperti ini ya, teman-teman bisa membuat dengan nama lain, misalkan add event, add subscriber dan sebagainya. Kemudian di sini kita jalankan main business logic ya. Ini main business logic ya, istilahnya nanti metode yang kemudian ya, namanya nggak harus seperti ini ya, teman-teman bisa sesuaikan. Intinya ada di metode di sini dia memanggil metode notify subscriber. Notify subscriber itu ini ya. Intinya ada ketika misalkan di sini ada proses, kemudian di akhir proses teman-teman bisa memberitahu menjalankan notify subscriber untuk memberitahu kepada subscriber bahwa telah terjadi perubahan di main business logic ini. Nah, coba kita jalankan. Tadi yang pertama ya, di display ini dia 0 ya. Nah, berarti di sini coba kita jalankan dulu. Nah, di sini berubah state-nya jadi A. Nah, ini subscriber A ya, subscriber A. Nah, ini sekarang state-nya jadi A. Kenapa? Karena di sini di main business logic dia memproses ini ya, main state-nya jadi state-nya tadi adalah state, di sini adalah state A. Kemudian berarti main state-nya adalah state A. Kemudian di sini kan terjadi perubahan state ya. Kemudian dipanggillah metode notify subscriber. Nah, notify subscriber tadi adalah karena di sini udah ada subscriber yang didaftarkan, kemudian subscriber yang terdaftar tadi akan dieksekusi metode update-nya.
Jadi ini metode update yang ada di kelas A ini dieksekusi. Jadilah konteks ini, variabel konteks ini kemudian diisi dengan konteks string yang dikirimkan di sini ya, event ini adalah tadi main state. Kemudian di print lah konteks ini adalah state A, seperti itu. Nah, seperti itu gambaran mekanisme atau proses di dalam observer pattern. Kita kembali lagi ke sini. Nah, kapan kita menggunakan observer? Yaitu ketika perubahan state atau perubahan nilai atribut dari suatu objek memerlukan perubahan pada objek-objek yang lainnya. Misalkan ketika kita tadi ya, contohnya kalau ada suatu kondisi ketika nilai X, nilai R tadi ya, R itu misalkan tadi awalnya adalah R2, kemudian ketika terjadi perubahan misalkan jadi R3, itu kita perlu mengupdate ya, kita perlu mengupdate objek-objek lainnya, kita memerlukan perubahan di objek-objek lainnya. Nah, kalau seperti itu, nah kita bisa menggunakan observer pattern. Contohnya misalkan aplikasi cuaca ya, indikator atau dashboard cuaca lah. Di sini ada suhu, kemudian ada summary suhu, kemudian ada kelembapan ya. Nah, di aplikasi ini menampilkan kondisi suhu di suatu wilayah. Kemudian jika suhunya ini berubah, maka otomatis tampilan di sini ini kan 28 derajat Celcius ya misalkan. Kalau misalkan suhunya berubah, berarti ini harus terupdate kan. Misalkan suhunya naik jadi 30 derajat, maka di sini harus berubah jadi 30 derajat. Nah, di sini juga selain suhu sekarang juga ada summary ya. Summary atau ini summary suhu hari ini ada di mana ada nilai minimum dan maksimumnya. Nah, ini bagaimana cara bagaimana disimbolkannya? Coba kita demokan. Baik. Nah, berarti di sini kita identifikasi dulu ya. Kita identifikasi tadi ya. Berarti mana yang sebagai kelas publisher. Berarti harus ada kelas publishernya. Nah, di sini saya buatkan weather data ya. Jadi adalah kelas yang menghandle data-data cuaca ya. Tadi di sini ada main state-nya, ada temperatur, humidity dan pressure. Temperatur ini suhu ya. Nah, kita fokus ke suhu aja dulu. Ke suhu. Nah, karena weather data ini adalah kelas publisher tadi ya, dimana kelas publisher itu harus ada mekanisme untuk mendaftarkan dan mengeluarkan subscriber. Nah, maka di sini ada list subscribernya. Nah, subscribernya ini saya beri nama weather event listener. Weather event listener. Nah, ini subscribernya ya, interface dari subscriber. Nah, nanti objek-objek atau kelas-kelas yang ingin mengetahui perubahan yang ada di weather data, dia harus mengimplementasikan interface weather event listener dengan mengimplementasikan method change ini. Nah, misalkan tadi yang ingin mengetahui perubahan itu adalah UI-nya, tampilan ini, dashboard ini. Maka di sini ada dua UI komponen lah. UI komponen yang pertama adalah current temperatur dan kemudian ada summary temperatur. Maka di sini kemudian saya buatkan kelas current temperatur display ya. Current temperatur display ini adalah komponen kelas yang nanti akan menghandle perubahan pada perubahan suhu sekarang ya. Nah, di sini mengimplementasikan weather event listener ya. Jadi event listener ini adalah interface subscriber. Nah, karena di interface maka berarti harus mengimplementasikan method change tadi yang didefinisikan di weather event listener. Nah,
Kemudian untuk summary-nya ini, karena ketika ada perubahan di current temperatur ya, temperatur sekarang, otomatis dia akan mempengaruhi summary dari temperatur hari ini ya. Minimum maksimumnya otomatis kemudian akan berubah. Ketika misalkan di sini tadinya misalkan suhunya 26 derajat Celcius, maka ketika current temperaturnya berubah jadi 28, otomatis di sini minimumnya maksimumnya harus berubah gitu. 28 derajat Celcius misalkan. Nah, seperti itu. Nah, di sini berarti ya saya buatkan satu kelas lagi, yaitu summary display ya, summary display. Nah, kelasnya ini summary temperature display. Nah, ini sama, ini harus mengimplementasikan interface subscriber, yaitu weather event listener. Nah, di sini implementasinya adalah ketika terjadi perubahan, nanti kita akan menyimpannya di history ya. History ini history temperatur. Nanti di displaynya kita tampilkan min dan maxnya seperti ini. Nah, di sini ada proses untuk menghitung nilai maksimum minimum. Nah, seperti itu untuk implementasi di concrete class subscribernya, yaitu ada dua ya, saya buat tadi, current temperature display dan summary temperature display. Nah, current temperature display dan summary temperature display ini saya masukkan ke dalam ini ya, weather dashboard. Dari weather dashboard kan tadi ada beberapa komponen ya. Ini saya cukupkan dua saja yang menampilkan ini apa, current temperature display, summary temperature display. Nah, kita simulasikan di dalam method main-nya. Nah, pertama kita definisikan weather data. Kita buat objek weather data. Kemudian kita definisikan komponen summary temperature display dan current temperature display-nya. Kemudian kita buat dashboard-nya, dashboard weather dashboard ya, yang dia ada komponen current display dan summary display. Nah, kemudian kita simulasikan perubahannya. Di sini weather data ya. Tadi di weather data kan ada set measure. Ini adalah main business logicnya dia. Nah, dia harus mengeksekusi tadi notify subscriber ya. Di sini adalah measurement change. Ketika ada perubahan di set measurement ini kan perubahan, misalkan temperaturnya berubah ya, dari sebelumnya beforenya ini ya nggak ada, kemudian diisikan dengan temperatur yang baru di sini. Nah, ketika di sini ada perubahan, maka dia harus mengeksekusi di sini. Nah, jadi event listener yang kemudian sudah didaftarkan, dia harus dieksekusi method change-nya. Method change yang ada di weather data ya. Nah, di sini. Nah, ini harus di nah di sini salah di summary. Nah, sini tadi untuk summary dia menambahkan measurement, karena di sini tadi hanya untuk temperatur ya, maka di sini diambil array pertama ya, yaitu temperatur ini, kemudian disimpan ke dalam history. Coba kita run ya. Nah, di sini bisa dilihat untuk dashboard displaynya ya, untuk current temperatur 24, kemudian untuk summary-nya karena masih pertama 24 ya, maka min max-nya 24, kemudian di sini berubah 26. Ini temperatur yang parameter pertama ini temperatur, kemudian min max-nya jadi 24 dan 26. Nah, seperti itu gambarannya.
Oke, nanti teman-teman bisa lihat detailnya mungkin shortcutnya di deskripsi. Nah, ini untuk bagaimana kita menerjemahkan case study ke dalam observer pattern. Baik, kita lanjut lagi. Kapan digunakan? Ada kondisi berikutnya adalah gunakan observer pattern saat beberapa objek pada aplikasi harus mengamati yang lain, tetapi hanya untuk kasus yang terbatas atau dalam kasus tertentu. Misalkan contohnya adalah di implementasi action listener pada komponen Java Swing. Nah, di sini ada UI di Java Swing. Nanti teman-teman akan mendapatkan materi UI di pertemuan berikutnya. Nanti ini coba saya review sebentar. Jadi di Java itu ada kelas-kelas yang menghandle tampilan ya. Ini tampilan form ya, form seperti ini tadi ya, form. Kemudian dia ada button. Di sini ada button atau tombol. Nah, di tombol ini dia mengimplementasikan observer pattern ya. Nah, salah satunya adalah dengan mekanisme untuk menambahkan add action listener. Jadi di login button ini sebenarnya dia adalah kelas publisher ya, kelas publisher adalah kelas publisher yang kemudian nanti ada mekanisme untuk mendaftarkan subscriber yang cara pendaftarnya dengan cara add action listener. Nah, kalau kita lihat di sini kan detailnya. Nah, di sini listener list, add action listener. Seperti itu. Nah, adapun kelas subscribernya adalah login. Nah, login ini dia harus mengimplementasikan interface subscriber ya. Interface subscriber dalam hal ini adalah action listener. Seperti ini, kemudian mengimplementasikan method action perform. Nah, jadi nanti ketika tombolnya itu diklik, maka dia nanti akan mengeksekusi yang ada di method action perform di sini. Coba kita jalankan, misalkan ketika ini diklik, nah nanti dia akan mengeksekusi yang ada di sini. Cek login ini adalah menampilkan proses login seperti ini. Nah, itu salah satu penggunaan di observer pattern atau penerapan observer pattern di Java Swing. Dan ini banyak sekali di komponen di Java Swing dia menerapkan observer pattern di dalam listenernya, di dalam action listener. Tidak hanya login ini ya, mungkin di text box ini juga mengimplementasikan pattern observer pattern. Oke, itu untuk observer. Baik, sekarang kita lanjutkan di dekorator pattern. Seperti biasa kita mulai dari problem. Nah, di sini misalkan ada case ya. Ada sebuah notifikasi library ya, yang menyediakan fungsi untuk mengirimkan notifikasi ke pengguna aplikasinya. Kemudian untuk notifikasi yang dikirim ini adalah melalui email. Nah, di dalam kelas, nah ini diimplementasikan di dalam kelas notifier ya. Notifier di sini ada method send yang nanti kemudian dieksekusi di aplikasi kliennya, yaitu di kelas application. Dia mengeksekusi notifier.send. Ini adalah untuk mengirim notifikasi. Aplikasi ini mengirimkan notifikasi berupa alert ini. Nah, ini
untuk pertama seperti ini. Nah, kemudian bagaimana jika kemudian tadi kan baru notifier ini hanya dikirim melalui email ya. Nah, bagaimana kemudian jika ada permintaan untuk mengirimkan notifikasi melalui SMS, Facebook, Slack atau media lainnya. Nah, mungkin yang kita bisa lakukan ya, karena tadi di sini ada kelas notifier, mungkin yang bisa kita lakukan adalah membuat subkelas ya, subkelas notifier. Karena ini mungkin baru email, mungkin nanti kita bisa membuat subkelas, mungkin ada kelas SMS notifier, Facebook notifier, kemudian Slack notifier. Nah, kita bisa membuat menginherit kelas notifier ini. Nah, kemudian bagaimana misalkan ya, jadi ini ya, umum ya seperti ini, misalkan kita bisa membuat turunannya. Nah, bagaimana kemudian kita kalau misalkan ada permintaan di mana pengguna ini ingin mendapatkan dua notifikasi sekaligus dari baik itu dari SMS maupun Facebook, atau Facebook dengan Slack, atau SMS dengan Slack. Nah, yang kita bisa lakukan adalah dengan membuat subkelas kombinasi, misalkan SMS Facebook notifier ini untuk menghandle pengiriman dua notifier sekaligus ya. SMS dan Facebook sekaligus. Kemudian berarti kalau misalkan di sini nanti ada beberapa kombinasi ya, ada SMS Facebook, ada Facebook Slack, ada dan lainnya. Nah, di sini ilustrasinya. Nah, bagaimana kemudian jika ini kombinasinya banyak? Jadi kan di sini untuk 3 channel aja nih, SMS notifier, Facebook notifier, dan Slack notifier ini ada beberapa kombinasi, ada SMS Facebook notifier, kemudian ada SMS Slack notifier. Ini untuk mengirimkan SMS dan Slack melalui SMS dan Slack. Kemudian bisa juga ketiganya, mungkin ada pengguna yang menginginkan tiga sekaligus, yaitu SMS notifier, Facebook notifier, dan Slack notifier. Ini dibuatkan satu klaster sendiri. Nah, berarti kalau misalkan di sini nanti ada banyak channel notifiernya, misalkan ada selain SMS, Facebook, Slack, ada mungkin tadi ada email, kemudian juga ada mungkin melalui WhatsApp, melalui Telegram, maka nanti akan banyak sekali kombinasi dari kelas notifiernya ini. Maka di sini akan banyak sekali subkelas dari notifier. Tentu ini ketika misalkan ada update di salah satu channel, misalkan nanti akan berpengaruh kepada yang lain, dan ini mungkin akan kerepotan kita dalam maintenance-nya. Maka dari itu disinilah dekorator itu menyelesaikan problem tersebut. Nah, yaitu bagaimana membuat desain kelas agar dapat mengakomodir penambahan behavior, baik behavior baru atau kombinasi behavior yang sudah ada. Ya, dan intinya adalah bagaimana kita mendesain kelas supaya ketika ada penambahan behavior misalkan, itu kita bisa menghandle-nya dengan mudah gitu. Nah, inilah dekorator pattern. Dekorator pattern yaitu adalah salah satu dari structural design pattern yang memungkinkan penambahan behavior. Behavior ini adalah mungkin berupa fungsi atau fungsi atau kondisi lah, memungkinkan penambahan behavior yang baru ke suatu objek dengan menempatkan objek tersebut ke dalam kelas wrapper yang memiliki behavior yang ingin ditambahkan. Nah, ini kalau dari definisi ini mungkin masih belum terbayang. Kita lanjut aja ke strukturnya supaya nanti teman-teman bisa gambar. Nah, di struktur kelasnya di sini ada 4 bagian lah ya. 4 bagian. Yang pertama komponen interface komponen ini dia ada satu metode execute. Nah, kemudian
di dekoratornya. Nah, ini ada kelas base dekorator. Base dekorator ini dia turunan dari komponen, sekaligus di dalam base dekorator ini juga ada komposisi dari, ada satu atribut yang merupakan komposisi dari komponen. Dan di sini kemudian mengoverride method execute dengan memanggil wrappy dengan mengeksekusi ini ya, objek dari komponen. Nah, kemudian karena ini kemudian base dekorator ini bisa ada subclassnya, concrete dekoratornya. Nah, mungkin belum tergambar ya. Jadi intinya dekorator ini, misalkan kalau di dunia realnya gini, kita kan misalkan punya pakaian. Nah, pakaian itu kan macam-macam, ada jaket, ada kaos, ada baju. Nah, ketika misalkan musim hawanya yang panas, itu kan kita mungkin pakai kaos saja ya. Tapi nanti dalam keadaan misalkan musim hujan gitu, karena hawanya dingin, kita bisa menggunakan kombinasi antara kaos kemudian kita pakai jaket. Mungkin kalau panas sekali mungkin bisa kita nggak pakai baju, nggak pakai kaos gitu. Nah, gambarannya seperti itu. Nanti jadi ada satu behavior yang kita bisa kombinasikan. Nah, supaya lebih tergambar lagi ya, kita mungkin masuk saja ke dalam saya terjemahkan ke dalam ke dalam kode program supaya lebih tergambar. Kita masuk ke codingnya, ke kode programnya. Di sini tadi ada kelas interface komponen, yang dimana kelas interface komponen tadi mendefinisikan metode execute. Nah, kemudian karena ini interface, maka harus ada kelas konkretnya. Kelas konkret komponen di sini dia mengimplementasikan interface komponen, otomatis dia harus override atau mengimplementasikan metode yang didefinisikan di interface, yaitu metode execute. Ini saya coba print saja. Nah, kemudian berikutnya tadi ada kelas base dekorator. Kelas base dekorator tadi ada dua, dia mengimplementasikan komponen sekaligus dia juga mempunyai atribut komponen ya. Dia ada dua, mengimplementasikan interface komponen. Karena mengimplementasikan interface komponen, maka di sini harus mengimplementasikan metode execute-nya. Nah, kemudian komponen di sini harus di set. Nah, di sini di set di konstruktornya ya. Komponen wrappy di set dengan wrappy. Nah, kemudian di metode execute-nya di sini harus wrappy ya. Wrappy di sini, komponen wrappy ini dia harus dieksekusi ini metode execute-nya. Nah, ini base dekorator. Nah, kemudian concrete dekoratornya di sini ada dua ya, dekorator A dan dekorator B. Dekorator A, nah di concrete dekoratornya, nah nanti di sini ada konstruktor yang kemudian memanggil konstruktor kelas base dekorator ya. Superkelasnya itu adalah base dekorator. Kemudian karena nanti kemudian di concrete dekoratornya dia mengoverride kelas method execute. Method execute tadi adalah punyanya base dekorator ya. Ini ada method execute di override. Nah, yang penting adalah di sini juga memanggil super metodenya ya. Super execute. Nah, ini berarti mengeksekusi base dekorator. Base dekorator ini dieksekusi nih, dengan memanggil super.execute ya. Nah, kemudian setelah itu bisa menambahkan metode ekstra. Ini metode tambahan lah. Misalkan di sini mau ada proses lebih lanjut lah, seperti itu. Nah, sama metode concrete dekorator B juga seperti itu, dia inherit dari base dekorator. Nah, kemudian kita simulasikan saja supaya lebih tergambar. Nah,
concrete komponen, kita buat objek concrete komponen, kemudian concrete decorator A kita buat objeknya, kemudian dengan menambahkan parameter komponen. Nah, komponen ini sebagai komponen konkret A. Nah, di sini berarti wrapping ini adalah komponen, kemudian dieksekusi di super kelasnya yaitu di base decorator, kemudian di concrete decorator B. Di sini yang dimasukkan sebagai komponen adalah decorator A. Nah, ketika ini dieksekusi nanti hasilnya adalah seperti ini. Jadi dia mengeksekusi dua sekaligus. Ketika metode B ini dijalankan, berarti dia mengeksekusi dekorator A, ini dekorator A dan dekorator B. Nah, mungkin belum tergambar lagi. Supaya lebih jelasnya kita langsung ke ini aja, ke contoh tadi ya, ke contoh notifier tadi ya. Kita lanjutkan ke notifier ya. Notifier sini. Nah, sebentar saya lihat lagi tadi slide-nya. Nah, di sini kan tadi ya, di case-nya kita ingin menampilkan ini ya, mengirim notifikasi melalui SMS, Facebook, Slack, dan mungkin nanti dan email juga ya. Nah, ini bagaimana cara kita menerjemahkannya ke dalam dekorator. Nah, ini pertama kita buat tadi ya, interface komponen tadi. Kalau kita lihat lagi di struktur kelasnya kan ada ini ya, interface komponen. Nah, di sini di codingnya yang menjadi interface komponen adalah notifier ya. Kelas interface notifier memiliki metode send, kemudian karena ini interface berarti harus ada concrete kelasnya. Nah, concrete kelasnya ini saya buat misalkan di sini basic notifier. Basic notifier ini adalah mengimplementasi notifier, kemudian mengimplementasikan metode send. Nah, di sini cuma ngeprint saja, disimulasikan dengan print. Nah, kemudian berikutnya adalah dengan membuat base decorator, kelas base decorator. Nah, ini saya buat base decoratornya notifier decorator. Nah, ya, kelas base decorator tadi kan dia intinya harus mengimplement ya, interface notifier juga ya. Pertama dia mengimplement kelas notifier juga, otomatis di sini dia harus mengimplementasikan metode send ya, dan juga dia harus punya atribut yang bertipe notifier. Jadi sekaligus di samping mengimplement interface notifier, dia juga memiliki atribut dengan tipe notifier. Nah, di sini di konstruktornya di set notifiernya, kemudian di method send, di body method send ini mengeksekusi notifier send, mengirim notifikasi ya. Nah, kemudian tadi kan ada 3 channel ya, ada 3 channel atau 4 ya, ada email, ada SMS, Facebook, dan Slack notifier. Nah, kemudian kan tadi nanti ingin mengirim 2 sekaligus, misalkan ke Facebook juga ke SMS. Nah itu bagaimana implementasinya? Nah, seperti ini. Kita buat dulu ini ya, channel notifier masing-masing channel. Pertama dari email notifier, dia harus mengextend notifier decorator. Kemudian tadi kalau kita lihat di strukturnya tadi kan dia harus ada kelas konkret ya, untuk notifier dekoratornya itu harus dibuatkan kelas konkret. Nah, kelas konkretnya ini adalah
salah satunya adalah email notifier. Nah, di mana di dalam email notifier ini harus ada beberapa yang harus diimplementasikan. Misalkan di sini harus memanggil konstruktor dari notifier dekorator. Ini set notifier. Kemudian kenapa ini harus di set nanti, karena harus kita ini nih memanggil metode send dari notifier dekorator ini kita panggil di sini. Makanya di sini harus dipanggil dulu konstruktor superclassnya. Nah, setelah di sini dia dipanggil dieksekusi ya metode send di superclass, kita bisa kemudian menambahkan proses lebih lanjut ya di email. Gampangnya untuk mengirim notifikasi dengan email tuh gimana sih caranya? Nah, di sini ada menjalankan run email algorithm. Nah, ini ya implementasi di bagaimana cara mengirimkan email lah. Nah, ini mungkin fungsi untuk mengirimkan email di sini. Seperti itu. Demikian juga dengan SMS ya, ini sama strukturnya ya. Strukturnya sama, harus seperti ini ya, harus seperti ini, memanggil meta super, kemudian mengeksekusi send metodenya dari kelas superclassnya dan seterusnya. Sama Facebook, Slack juga seperti itu. Nah, jadi itu yang perlu didefinisikan terlebih dahulu, jadi kita menentukan komponennya apa, kita buat interface komponennya, kemudian buat concrete class interface-nya, concrete class interface komponen, kemudian buat base dekorator ya. Jadi sebenarnya teman-teman perlu dua nih yang intinya, komponen dan base dekorator. Nah, masing-masing itu kemudian teman-teman buatkan kelas konkretnya. Nah, dalam hal ini kelas konkret dekorator ada email notifier, Facebook notifier, SMS notifier, dan Slack notifier. Nah, coba kita simulasikan ya. Di sini kelas application ya. Di kelas application tadi sesuai di diagramnya tadi kan di sini ada notifier ya. Notifier, kemudian ada send notification. Set notifier. Nah, ini tadi coba saya lihatkan slide-nya lagi. Nah, di sini di diagram ini kan, di kelas diagram ini kan ada notifier, ada atribut notifier, dan kemudian set notifier. Nah, do something ini kan, do somethingnya adalah mengirim notifier ya. Nah, kita cobakan seperti ini. Kita kembali lagi ke sini. Jadi di sini ada notifier, kemudian set notifier, dan kemudian do somethingnya tadi adalah send notification ya, dengan mengeksekusi notifier.send. Nah, kemudian kita tes di method main. Nah, pertama kita buat dulu objek application-nya, kemudian kita buat beberapa kondisi ini untuk mengkonfigurasi, untuk misalkan kita mau mengirim email dan SMS sekaligus, berarti di sini harus true ya, true. Misalkan dua kombinasi dulu ya, kita false-kan dulu. Nah, pertama kita membuat objek notifier dari ini, karena notifier tadi di interface, maka kita harus membuat objek dari kelas konkretnya, yaitu basic notifier. Nah, di sini ada kondisi jika dikirim melalui email, maka notifier ini di override ya, dengan email notifier, dan email notifier dia harus memasukkan parameter notifier yang ada di sini ya. Ini notifier sebagai parameter di email notifier ya. Nah, maka di sini dia akan dieksekusi di sini. Nanti alurnya dia akan menjalankan konstruktor kelas superclassnya, yaitu notifier dekorator. Nah, ini sama Facebook enable, ini enggak if else ya, jadi ini
nanti bisa supaya ini ya, supaya bisa 2 kombinasi, 3 kombinasi, atau 4-4-nya. Kalau kondisinya true semua, nanti berarti yang dijalankan keempat notifier. Nah, ini seperti ini. Kemudian di application tadi di set notifiernya, kemudian baru dijalankan set notification. Nah, tadi karena di sini yang true adalah email dan SMS, berarti di aplikasi ini ketika kemudian tadi mengirimkan notifikasi, maka yang akan dieksekusi adalah email notifier sama SMS notifier. Kita jalankan. Nah, di sini coba tadi si application dia menjalankan metode send notification, berarti notifier send hello, berarti message-nya adalah hello. Message-nya adalah hello di sini. Nah, ini send notification message ini adalah mengeksekusi, berarti mengeksekusi concrete class dari sini, basic notification notifier, basic notification. Nah, ini send notification hello di sini adalah mengeksekusi ini ya. Mengeksekusi ini. Nah, kemudian karena dia dikirim ke email dan SMS ya, maka kembali lagi sini ya, dia di basic notifier ya, tadi di mana ya? Email ya. Nah, ini kan notifier ini dieksekusi ya, ya. Yang dieksekusi pertama kali adalah ya. Nah, ini biar nggak bingung. Jadi kan pertama tadi ada email, berarti yang dieksekusi di sini ada ini, email ini. Jadi ke sini karena tadi notifier dieksekusi ya, yang pertama kemudian akan mengeksekusi supernya metode supernya ini adalah ini. Nanti teman-teman coba ya dijalankan di masing-masing ya, di lokalnya supaya tergambar bagaimana alurnya. Nah, kemudian menjalankan run email algorithm, maka yang dieksekusi ada ini, send email notification untuk ini, kemudian run email algorithm berarti ini ya. Nah, kemudian berikutnya karena tadi dia juga mengaktifkan SMS notifier, maka di sini dieksekusi di sini. Nah, di sini kemudian mengeksekusi super send-nya, super dot send ini mengeksekusi metode super kelasnya. Makanya di sini kemudian di print send SMS notification dan kemudian menjalankan algoritma pengiriman SMS. Jadi seperti itu ya, semoga bisa tergambar. Jadi teman-teman nanti coba di run ulang ya, nanti kode ini saya share ya. Mungkin nanti teman-teman bisa lihat di deskripsi ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, jadi dengan dekorator tadi teman-teman bisa menjalankan dua behavior sekaligus ya. Nah, atau kombinasi dari behavior yang sudah ada ya. Tadi behaviornya kan adalah mengirim. Nah, behaviornya adalah mengirim. Nah, mengirim notifikasi. Nah, tadi bisa mengirim dua behavior sekaligus tadi. Berarti di sini kan di definisinya gitu kan, memungkinkan penambahan behavior. Tadi kan behaviornya adalah mengirim ya, mengirim melalui email, melalui SMS, melalui Facebook. Nah, ketika ingin menambahkan behavior itu, nah itu kita bisa menambahkan dengan mekanisme dekorator tadi, yaitu dengan membuat class wrappernya. Class wrapper ini ada tadi base dekoratornya itu.
Nah, nanti teman-teman coba pelajari kode tadi ya. Ini kalau belum jelas mungkin bisa teman-teman coba run sendiri kan, supaya nanti tergambar alur pengeksekusian. Nah, kapan digunakan? Dekorator ini digunakan ketika kita ingin menambahkan behavior tambahan ke suatu objek saat runtime tanpa harus mengubah kode program yang menggunakan objek tersebut. Jadi kita tadi bisa nanti ya, bisa men-setup behavior tambahan tadi. Kan tadi ada Facebook enable, SMS enable, itu kalau misalkan true kita ubah kondisinya menjadi true, maka nanti kita akan bisa menambahkan otomatis behavior tambahan. Misalkan tadi kan yang saya simulasikan adalah SMS dan email. Nah, kalau Facebook dan Slack-nya itu diubah kondisinya misalkan jadi true, maka bisa jadi sekaligus 4 behavior yang dieksekusi. Kemudian gunakan dekorator pattern ketika tidak mungkin memperluas behavior suatu objek menggunakan inheritance. Intinya kalau pakai inheritance itu kita tidak bisa menambahkan fungsi tambahan melalui mungkin untuk mengoverride suatu metode, karena kalau pakai inheritance kan untuk memperluas mungkin dengan mengextend dari metode superclassnya. Nah, kalau ini tidak memungkinkan, kita bisa menggunakan dekorator. Oke, itu untuk dekorator. Kita akan lanjutkan ke materi berikutnya. Baik, sekarang kita masuk ke factory method. Kita mulai dari problem. Factory method ya, ini salah satu dari creational design pattern ya. Karena creational design pattern berarti berhubungan bagaimana kita membuat objek. Nah, yang umum dari pembuatan objek adalah menggunakan keyword new ya. Keyword new. Nah, biasanya yang sering dilakukan adalah dengan membuat objek dari interface ya. Karena interface itu tidak bisa dibuat langsung objeknya, maka dia harus ada kelas, dibuat dari kelas yang mengimplementasikan interface tersebut. Nah, dalam hal ini misalkan di sini ada kelas shape dan ada implementasinya adalah rectangle. Kemudian shape ketika kita membuat objek shape, otomatis di sini ya, tidak bisa langsung new shape, tidak bisa, tapi harus dibuatkan dari kelas implementasinya, yaitu kelas rectangle. Maka di sini adalah new rectangle. Nah, kenapa kita membuat objek dari kelas shape dari interface ya? Di sini agar dimasukkan agar kode kita tuh menjadi lebih fleksibel. Dalam artian kita bisa memperluasnya ya, memperluas ketika misalkan ada penambahan implementasi atau perubahan implementasi, kita bisa menginisiasi dengan kelas konkret lainnya. Kelas konkret itu maksudnya adalah kelas implementasi ya. Kemudian ya tadi kita bisa mengganti dengan kelas konkretnya. Misalkan kita membuat shape-nya itu misalkan bentuknya square, kita bisa membuat new square seperti itu. Nah, jadi kemungkinan akan banyak jadi karena ini interface, kemungkinan kan akan banyak implementasinya. Nah, hal yang biasa kita lakukan ketika misalkan ada banyak implementasinya, kita biasa ini ya sering dilakukan adalah kalau misalkan tipe shape-nya itu berbeda-beda, maka kita membuat conditional seperti ini ya. Jadi kita menginisiasi shape ini dari macam-macam kelas implementasinya. Misalkan
Kalau tipenya circle kita inisiasi dengan circle, kemudian kalau tipenya rectangle kita inisiasi dengan rectangle. Kalau tipenya adalah square kita inisiasi dengan square. Jadi ini biasa yang dilakukan ketika nanti banyak implementasi. Nah, bagaimana kemudian jika terjadi penambahan ataupun nanti ada penambahan implementasi, otomatis kita akan menambahkan kode tambahan kan di sini. Misalkan ada tipe tambahan, berarti kan misalkan di sini ada triangle, kemudian ada diamond kita tambahkan, atau kemungkinan kalau misalkan ada pengurangan ya berarti rectangle kita ganti misalkan, atau mungkin implementasinya salah kita bisa menggunakan rectangle 2 misalkan, seperti itu. Otomatis di sini akan ada perubahan, akan ada penambahan atau pengurangan tipe. Nah, kalau misalkan di sini kita penginisiasian ini, misal ini kan bisa jadi tidak hanya di satu tempat saja, mungkin bisa di tempat lain. Ketika nanti dia di banyak tempat, misalkan banyak tempat misalkan di banyak kelas lainnya ya, yang menggunakan metode yang menggunakan object shape, maka nanti akan berulang ya, kita harus mendefinisikan di semua tempat gitu. Misalkan kalau ada perubahan, ada penambahan tipe sheet-nya, misalkan di kelas A ada implementasi seperti ini juga, kelas B juga ada, kelas C juga ada, maka kita harus menambahkan di masing-masing kelas, baik A, B atau C gitu. Nah, di sini berarti akan banyak perulangan gitu. Nah, dari sini sebenarnya kita sudah bisa dengan kita kita recall kembali bahwa di desain prinsip kan pisahkan yang bervariasi, kemudian kita enkapsulasi. Nah, ini kan yang bervariasi ini tipe-tipenya ya. Nah, maka kita bisa mengimplementasikan tadi, kita encapsulate metode ini, bukan metode ini ya, code ini ya, kita enkapsulasi ke dalam satu kelas ya, itu namanya kelas shape factory. Nah, kita bisa membuat kita pindahkan code tadi ke dalam satu kelas khusus ya, katakanlah kelas shape factory, di mana kelas shape factory di sini ada satu metode yang dia fungsinya adalah membuat objek shape ya, create shape seperti ini. Nah, nanti di pembuatan objeknya kita tinggal memanggil shape factory.create shape, tipenya apa. Nah, ini tinggal disesuaikan. Kalau tipenya circle, nanti maka akan mengembalikan shape-nya circle. Nah, ini sebenarnya dengan ini kita sudah menerapkan namanya simple factory method. Nah, ini sebenarnya bukan factory method yang kita bahas, cuma ini adalah pengantarnya, karena mungkin banyak kekeliruan juga ya di sini bahwa ini adalah factory method, padahal ini adalah bukan factory method tapi adalah simple factory method. Nah, apa itu factory method? Kita langsung aja ke definisinya. Yaitu factory method ini adalah salah satu dari creational design pattern ya. Berarti desain pattern yang berkaitan dengan pembuatan objek. Nah, intinya seperti itu, yang menyediakan sebuah interface untuk membuat objek di dalam superclass, tetapi membolehkan subclassnya untuk mengubah tipe dari objek yang dibuat. Nah, maksudnya apa? Nah, kita lihat aja ke struktur kelasnya. Nah, di sini ada dua bagian. Pertama kreator, kedua adalah produk. Ya. Produk di sini adalah kelas yang kita ingin buat objeknya ya. Sedangkan di kreator di sini adalah kelas yang membuat objek produk. Bisa dibilang di sini adalah factory-nya di sini. Nah, di sini ada
katakanlah di sini produknya adalah interface, kemudian berarti ada konkret kelasnya produk A dan produk B. Nah, di kreator di sini ada ada dua metode ya. Metode pertama create product, ini returnnya adalah produk. Kemudian nah yang tadi di sini create product di sini adalah abstract method ya. Abstract method nanti yang akan diimplementasikan di sini di concrete kelasnya, di concrete creator A dan concrete creator B. Nah, di sini create product ini mengoverride yang mengimplementasikan metode abstract method create product, kemudian dibuatlah return new concrete product A misalkan di sini seperti itu. Nah, mungkin supaya lebih ini satu lagi sum operation di sini ada di creator di sini ada metode sum operation. Nah, di sini dia cukup membuat produk ya, objek produk dengan create product, yaitu mengeksekusi metode abstraknya ini. Nah, kemudian barulah menjalankan metode di dalam produk di sini. Nah, mungkin supaya lebih jelasnya kita masuk ke kode programnya. Nah, di sini ada satu case, misalkan begini. Jadi ada perusahaan ekspedisi, katakan seperti itu, yang dia memiliki aplikasi yang untuk menghandle proses di ekspedisi itu ya. Di sini ada kelas logistik. Jadi di ekspedisi ini dia mempunyai di awalnya dia hanya mempunyai satu moda armada ya, misalkan dari pengiriman dia hanya mengirim barang lewat darat dan menggunakan transportasi truk. Nah, di dalam kode programnya kemudian dibuatlah objek transport. Objek transport ini adalah interface ya, kemudian diimplementasikan di truk, di kelas truk dia mengimplement transport. Nah, bagaimana karena kemudian perusahaan ini dia terus berkembang dan ada permintaan untuk mengirimkan ke luar pulau ya, maka butuh untuk menambahkan transportasi yang lainnya, yaitu dengan kapal gitu. Nah, kemudian ya otomatis kita harus menambahkan membuat objek kapal juga kan untuk mengimplementasikan tadi. Nah, kalau di sini misalkan ini kan satu kode saja, misalkan proses pembuatan objek truk ini dia di berbagai tempat, maka kita harus menambahkan misalkan tadi ya, berarti mulai kapal kita membuat kelas ship, dan kita kan harus berarti harus mengubah semua kodenya ini supaya mengakomodir penambahan ship ya. Kita harus mengalter atau mengubah di kelas logistik ini. Nah, ini problemnya seperti itu. Nah, bagaimana kemudian factory pattern itu menyelesaikannya? Ya tadi ya, dengan skema kelas yang sudah disampaikan tadi, kita coba terjemahkan ke dalam kode program. Tadi ada dua bagian, itu produk dan kreator. Nah, produk ini adalah kelas yang tidak kita buat objeknya. Nah, dalam hal ini tadi adalah dalam case kita contohnya adalah kelas interface transport yang itu diimplementasikan di truk sama di ship. Nah, ini adalah produknya, kelas produknya. Ini konkret kelasnya adalah ship dan truk. Kemudian kita lihat dulu diagramnya. Di sini di diagramnya produknya tadi adalah transport, konkret produk A itu adalah ship, truk, dan kemudian konkret kelas B adalah ship.
Nah, kemudian kita ke kelas kreator. Nah, kelas kreator di sini adalah suatu abstrak kelas ya, abstrak kelas yang salah satu abstrak kelasnya itu adalah create product. Nah, di sini berarti saya definisikan di logistik. Di logistik, nah logistik ini kita ubah tadi ya, awalnya kita ubah jadi abstrak kelas, dimana salah satu metodenya itu adalah abstrak method. Di sini adalah create transport. Dia returnnya adalah interface transport. Nah kemudian sorry ya, ini belum berubah layarnya. Nah saya ulang lagi, di kelas logistik ya, kelas logistik di sini adalah abstrak kelas ya. Kemudian didefinisikan abstrak kelasnya adalah create transport ya. Kalau tadi di diagramnya kan create product ya. Nah produknya di sini adalah transport. Nah, kita create transport, kemudian di metode yang lainnya, di metode sama operation tadi, di sini adalah plan delivery. Nah dimana di plan delivery ini dia membutuhkan objek transportnya. Nah bagaimana cara membuat objek transportnya? Nah kita tidak menggunakan metode new, bukan metode operator new. Untuk membuat suatu objek kan kita menggunakan new ya. New karena ini interface berarti new class, new track, new sheet gitu enggak. Kita menggunakan metode untuk membuat suatu kelas, suatu objek. Nah di sini kan cuma abstrak method. Nah nanti ini jenis transportasinya apa, ini yang menentukan nanti adalah subkelasnya. Subkelasnya. Nah katakanlah di sini tadi ya, karena ada ekspedisi tadi dia menghandle ada ketambahan menghandle pengiriman melalui laut ya, melalui antar pulau, maka di sini ada dua implementasi ya. Implementasi dari abstrak kelas logistik yaitu adalah route logistik dan si logistik. Nah di route logistik ini dia tadi karena dia adalah implementasi dari konkret kelas dari logistik, maka dia harus menginherit, mengextend logistik, karena logistik tadi punya metode abstrak method create transport, maka kita harus mengimplementasikan create transport di dalam route logistik ini. Nah karena route logistik ini adalah menggunakan truk, maka di create transport ini dia membuat objek new truck. Nah kemudian di si logistik, di transport create transportnya dia membuat objek new ship. Nah, jadi di sini di logistik nih, di kelas logistik ini sebenarnya dia nggak tahu nih kita menggunakan ship atau menggunakan truck. Nah kembali lagi di definisi tadi ya, yaitu menyediakan sebuah interface untuk membuat objek. Berarti interface-nya adalah ini create transport ini. Sorry. Ke ini. Jadi tadi factory method adalah menyediakan interface untuk membuat objek di dalam superclass. Berarti cara membuat objeknya adalah tadi dengan cara create transport, tetapi membolehkan subkelasnya untuk mengubah tipe dari objek yang dibuat. Nah subkelasnya adalah tadi adalah logistik dan route logistik, si logistik dan route logistik. Nah di dalam logistik kelas dia hanya berupa abstrak method. Nah untuk proses pembuatan objeknya itu di dalam subkelasnya, yaitu route logistik dan si logistik. Otomatis di logistik ini dia nggak tahu nih kita sedang menggunakan transport apa ini.
Nah, dia di plan delivery di sini sebenarnya dia nggak tahu nih transport yang digunakan tuh apa. Nanti tergantung implementasi dari di apa namanya di kliennya ya, kliennya. Kita simulasikan misalkan di kliennya, di kode kliennya misalkan kita membuat objek logistik, kemudian pilihannya misalkan ketika transportnya route kita akan membuat objek logistik route, membuat objek dari kelas route logistik, kemudian dari transport kalau misalkan pilihannya adalah C maka dibuatlah objek dari C logistik. Nah kemudian logistik plan delivery, nah, ketika ini dieksekusi sebenarnya dia nggak tahu nih, nggak tahu apa namanya, dia sedang menggunakan transportasi apa. Nah dari sini sebenarnya yang ingin diatasi adalah sebenarnya antara logistik dengan transport itu kan dia sama-sama abstrak ya. Jadi kita membuat objek transport itu tidak tergantung pada konkret kelasnya. Jadi kan kalau kita membuat katakanlah membuat objek transport tadi, membuat objek transport ini, kalau kita membuat objek transport kan kita harus membuat dari apa namanya dari kelas konkretnya, yaitu kelas yang mengimplementasikan interface transport ini. Nah kalau kita membuatnya di logistik, katakanlah ini sama dengan new road gitu kan, new truck gitu. Berarti di sini kelas logistik ini tergantung dengan kelas truck gitu, kelas truck. Jadi nggak fleksibel gitu. Nah nanti kalau misalkan ada penggantian, misalkan ada penambahan, kita akan mengedit di sini. Kita akan mengedit di sini. Misalkan tadi ada penambahan apa namanya sheet, nah kita akan mengedit di sini. Nah di sini sebenarnya ingin menghilangkan dependensi antara kelas logistik dengan konkret kelas produknya, konkret kelas produknya yaitu adalah truck ini, supaya dependensinya cuma dengan interface-nya saja. Nah makanya disinilah dibuatlah skema seperti ini, maksudnya supaya meminimalisir dependensi dengan konkret kelasnya. Dalam hal ini konkret kelasnya adalah tadi truck dan ship. Jadi kalau kita misalkan ingin menambahkan jenis transportasi lainnya, misalkan plane, misalkan lewat udara, misalkan lewat pesawat, kita nggak harus menambahkan di sini. Jadi kita nggak perlu mengotak-atik di logistik ini. Jadi logistik ini kita udah close modification lah. Kita close modification, sudah ditutup lah untuk memodifikasi kelas logistik ini. Tinggal kita bisa mengextend dari itu dengan menambahkan membuat subkelasnya kan, subkelas dari plan delivery ini. Misalkan tambahkan plane logistik atau air logistik ya, pengiriman melalui udara misalkan, dengan transportnya adalah plane misalkan. Nah seperti itu. Jadi intinya di sini adalah untuk meminimalisir dependensi dengan konkret kelasnya. Bahkan di sini sama sekali tidak ada dependensi di kelas logistik ini, tidak ada dependensi dengan konkret kelas dari transport. Nah seperti itu. Itu untuk factory method. Kita lanjut ke singleton ya. Nah singleton ini merupakan salah satu dari creational design pattern ya, sama seperti factory method. Dia menghandle bagaimana cara membuat suatu objek. Nah kita mulai dari case ya. Di sini ada case begini. Jadi di dalam suatu aplikasi tentu kita
nanti akan dihadapkan pada koneksi ke database ya. Nah, untuk menghubungkan data kita ke database, kita butuh untuk satu kelas yang menghandle koneksi tersebut. Katakanlah aplikasi kita itu terhubung ke MySQL atau Postgre atau SQL Server atau yang lainnya, kita butuh satu kelas untuk menghandle koneksi tersebut. Nah, di dalam sini saya buat database connection yang fungsinya adalah untuk menghandle koneksi ke database, dimana di dalam kelas ini ada satu metode untuk mengeksekusi SQL. Misalkan SQL-nya insert into bla bla bla, atau untuk melakukan query misalkan select dan sebagainya. Nah, kemudian case-nya adalah dalam online shop kan biasanya kita membuat ada orderannya, kita customer membuat order, dan ketika kemudian submit misalnya kan aplikasi itu kan harus menyimpannya ke database, Nah, di sini di order repository ini menghandle untuk menyimpan ke database, menyimpan data order ke dalam database ya, melalui metode save ya, metode save. Di metode save ini dia mengeksekusi SQL insert into order dan titik seterusnya. Nah, sebelum mengeksekusi SQL, itu kita harus membuat koneksi ke database. Nah, tadi untuk membuat koneksi database kan ada kelas database connection. Kita berarti harus membuat object connection di sini. Nah, itu di order repository. Nah, order repository kan itu menghandle ordernya. Nah, order itu kan ada detailnya. Nah, di sini ada kelas order detail repository, dia untuk menyimpan detail dari pesanan kita. Nah, di dalam sini ada metode save juga, dimana di dalamnya ada proses yang sama dengan yang ada di order repository tadi, yaitu untuk menyimpan ke database. Kalau yang tadi menyimpannya ke tabel order, ini ke order detail. Nah, masalahnya di sini. Nah, jadi ketika misalkan ada satu orderan, maka pertama membuat objek order, kemudian menyimpannya ke database dengan mengeksekusi metode save, dan kemudian order detail, kemudian mengeksekusi metode save untuk masing-masing orderan, misalkan produknya misalkan makanan, minuman, pakaian. Nah, otomatis di sini ada empat operasi untuk menyimpan ke database. Berarti di dalam ketika ini dijalankan ya, berarti masing-masing di sini metode save ini masing-masing membuat objek koneksi ke database. Nah, jadi dalam sekali eksekusi ya, ada 4 objek database koneksi, yaitu 1 di order repository dan 3 objek di order detail repository. Nah, bagaimana misalkan ordernya itu datangnya sekaligus atau ada banyak order lah dalam kan kalau namanya online shop itu kan pasti banyak ya customernya, berarti kan sekaligus akan ada banyak orderan. Nah, otomatis ketika kemudian ada orderan masuk, di mana orderan itu mungkin order detailnya banyak ya, katakanlah rata-rata 5, berarti nanti akan ada banyak operasi untuk menyimpan ke database, di mana setiap operasi tadi membuat objek database connection. Berarti di sini akan ada banyak koneksi ke database, akan ada banyak objek database connection yang dibuat, otomatis akan banyak koneksi ke database, sehingga dengan banyaknya koneksi ke database ini tentu akan memperberat beban server di database. Bisa jadi nanti akan database-nya ya sibuk banget itu. Bisa jadi database itu juga ada batasan koneksinya, misalnya maksimum
koneksi yang bisa terhubung ke database berapa. Kalau misalkan banyak sekali, setiap kita ada pesanan kemudian membuat objek connection atau membuat koneksi ke database, maka bisa jadi akan banyak. Ini pernah saya alami dulu waktu membuat aplikasi. Nah, selain itu di dalam untuk membuat koneksi itu kan juga membutuhkan resource yang banyak ya. Resource yang banyak di situ, misalkan kita harus koneksi ke jaringan, antar jaringan. Misalkan aplikasi kita di server A, database-nya di server B, nah kan itu ada cost. Jadi istilahnya untuk membuat satu koneksi database itu kita butuh cost yang banyak lah. Nah, bagaimana kemudian caranya supaya nggak terjadi seperti itu? Nah, sebenarnya kita bisa membuat satu koneksi per aplikasi. Jadi satu aplikasi harusnya nggak harus dibuat banyak koneksi seperti tadi, bisa dibuat satu koneksi saja. Nah, jadi satu aplikasi ini dibuatlah ketika ada satu koneksi, ya udah nggak perlu create koneksi yang lain, kita cukup menggunakan satu koneksi itu saja gitu. Nah, bagaimana caranya supaya di dalam aplikasi kita itu hanya memiliki satu objek koneksi ke database? Nah, inilah yang kemudian akan dipecahkan ya, di singleton ini. Yang akan di handle di singleton itu adalah bagaimana kita membuat objek itu cuma satu saja di dalam satu aplikasi. Kita masuk aja ke definisi singleton, yaitu adalah creational design pattern yang memastikan hanya ada satu instan dari suatu kelas dan dapat menyediakan akses global ke dalam instan tersebut. Jadi intinya adalah hanya ada satu objek di dalam aplikasi. Nah, bagaimana kita menyusun kelas supaya ketika kita membuat objek itu cuma objek itu saja yang dibuat. Misalkan di pertama kita sudah membuat objek A, ketika mengeksekusi program berikutnya, membuat objek berikutnya dari kelas yang sama, misalkan itu kelas A juga yang dibuat gitu. Jadi nggak ada objek lain, nggak ada objek B, objek C, objek D gitu. Seperti itu. Nah, kita langsung saja ke struktur kelasnya. Sebenarnya simpel ya, singleton ini simpel sekali dan paling mudah sebenarnya menurut saya. Jadi di sini cuma ada satu kelas, kelas singleton. Nah, ini untuk penamaannya nanti disesuaikan ya dengan konteks di aplikasi kita. Intinya di sini ada satu metode yang nanti mereturn tipe dari kelas ini juga. Dan di sini ada instan dari kelas, ada atribut atau properti dari kelas singleton. Nah, kemudian yang penting di sini adalah konstruktornya itu modenya privat, jangan sampai ada jangan mode public, supaya tidak ada kelas, tidak ada yang mendefinisikan kelas ini dengan metode dengan keyword new di luar kelas ini. Nah, ini gambarannya, kita ke coding saja biar lebih tergambar. Singleton. Nah, di sini tadi ya mapping dari kelas diagram tadi. Di sini ada singleton, kelas singleton. Kelas singleton ini ya tadi nanti namanya bisa diubah sesuai dengan konteks ya. Nanti kita akan demokan. Pertama tadi ada instan dari kelas singleton yang dia membuat akses modifiernya ada private. Dan nah di sini get instant ini get instant ini dia harus memastikan hanya instan itu saja yang dibuat.
Nah, ini modenya statik supaya nanti kita bisa mengaksesnya di metode statik ini. Nah, ini dicek dulu, ini harus ada seperti ini. Nah, ini untuk memastikan bahwa objek yang dibuat tuh hanya kelas ini aja, hanya instan ini saja. Nah, jadi dicek nih, jika instan sama dengan 0 maka buat objek new singleton. Jika tidak berarti langsung ke return ini, ke instan ini. Ini artinya sudah terbuat ini, kalau ini tidak sama dengan 0 berarti objek instan ini sudah dibuat sebelumnya. Nah, seperti ini sebenarnya simpel aja ya. Di sini ada 3 bagian ya. Penting di sini modenya privat, kemudian di sini konstruktornya privat, ini untuk menghindari kita membuat kelas di luar singleton ya. Misalkan di sini kita buat misalkan singleton new singleton. Nah, ini tidak mau nih tadi. Nggak bisa seperti ini, nggak bisa. Karena apa? Karena modenya privat. Nah, ini kita dibuat mode privat supaya menghindari pembuatan objek langsung seperti ini. Nah, makanya di sini dibuatlah untuk membuat objek dari singleton ini, nah itu melalui get instant. Nah, misalkan di sini, nah singleton, nah ini instan ini tuh, ini yang pertama ini instan yang berikutnya ini sama dengan instan yang di sini. Nah, coba kita run biar gampang. Nah, di sini tadi ya di singleton kan ada sampel ini, biar demo ini sampel, kemudian kita set sampelnya, kemudian kita di run sampel value kan, sampel A misalkan, sampel A. Nah, ketika di sini ditambahkan ketika di sini kita ubah value-nya, maka instan ini nilainya berubah jadi B. Jadi tergantung dari jadi instannya ini satu saja. Jadi objeknya itu cuma satu saja. Jadi dengan kita memanggil get instan ini sudah memastikan cuma satu objek saja yang akan dibuat di sini. Nah, kita coba ubah tadi, selanjutnya kita coba ubah aplikasi tadi ya. Ini tadi database ya, kita implementasikan ke koneksi database tadi. Nah, di sini yang menjadi kelas singleton adalah database connection. Kita definisikan di sini instan. Ini jangan instan deh, biar enggak bingung. Kita misalkan db connection. Nah, di sini pertama ya tadi ya ada 3 bagian yang harus teman-teman perhatikan. Di sini ada instan yang ada variabel yang menghandle tipe database connection. Nah, perhatikan ini sama ya. Jadi ini ada variabel yang tipenya adalah database connection, kemudian modnya static dan private. Kemudian konstruktornya ini harus private tadi adalah untuk menghindari pembuatan objek melalui metode melalui keyword new di luar kelas ini. Nah, kemudian di sini ada database connection get instant.
Nah, ini get instant ini returnnya adalah database connection. Jadi ketika nanti kita ingin membuat database koneksi, kita cek dulu nih apakah databasenya udah dibuat atau belum, koneksinya udah dibuat atau belum. Kalau sudah, berarti kita tinggal return saja database connection. Berarti koneksi databasenya adalah koneksi yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, barulah di order repository kita bisa memanggil seperti ini, connection, database connection, get instant. Nah, ini udah pasti satu instan. Atau misalkan kalau di sini order ya, ini sama dengan yang ada di sini. Terus sebenarnya kita bisa panggil seperti ini langsung. Tinggal satu baris, berarti database connection, get instant, execute. Nah, seperti ini. Ini juga sama, ini bisa langsung aja satu. Nah, seperti ini. Nah, kita coba aplikasikan di sini di main. Nah, berarti ketika order save ini di run, tadi kan membuat koneksi ya. Berarti karena ini pertama kali, berarti pembuatan koneksi pertama kali itu di order repository save. Berikutnya di order detail repository save ini nggak membuat objek baru lagi, nggak membuat koneksi baru lagi, tapi dia menggunakan koneksi yang sudah ada di sini. Yang di method save tadi kan, nah ini pembuatan objek pertama kali itu di sini. Nah, berikutnya di order detail repository save di sini menggunakan objek yang sudah dibuat di dalam order repository tadi. Jadi dia di sini tiga ini menggunakan objek yang sama dari database connection tadi. Nah, itulah kegunaan desain pattern singleton. Ya, intinya adalah memastikan hanya ada satu instan di dalam aplikasi kita. Nanti implementasinya bisa database seperti ini. Mungkin bisa kita dalam aplikasi kita misalkan punya konfigurasi yang itu diakses global ya, dan kita bisa membuat kelas singleton juga. Misalkan aplikasi kita punya konfigurasi atau punya setting lah, itu kita bisa implementasikan itu. Nah, dimana setting tadi atau konfigurasi itu bisa diakses secara global ya. Ya, umpamanya sebagai variabel global seperti itu. Oke, ini singleton mungkin cukup simple ya. Saya kira nggak terlalu rumit untuk singleton ini. Nah, kapan singleton ini digunakan? Nah, tadi ya, ketika kita hanya menginginkan satu instan untuk semua kliennya. Klien di sini maksudnya kode yang menggunakan instan tersebut. Kemudian berikutnya ketika kita ingin membuat tadi konfigurasi global ya, atau menyediakan variabel global yang kemudian kita bisa mengatur pengaksesan dari variabel global tadi. Jadi nggak sembarangan. Kita bisa membuat kontrol yang ketat terhadap variabel. Artinya nggak sembarangan nanti bisa diubah-ubah. Jadi ketika ada case seperti tadi ya, kita misalkan tadi ya seperti saya sampaikan, kalau misalkan kita butuh konfigurasi secara global, kita bisa menggunakan singleton seperti ini. Oke, demikian untuk materi desain pattern. Ya, tadi ya saya sampaikan di awal, kita nggak bisa menyampaikan semua materi atau detail dari desain pattern ya, karena banyak sekali, mungkin ada sekitar 20-an. Kita sudah membahas strategi pattern, observer, kemudian tadi apa, dekorator, factory method, dan singleton yang terakhir. Nah, untuk yang desain pattern yang lainnya silakan teman-teman explore lebih lanjut di referensi-referensi yang mungkin bisa juga dari headcast desain pattern, atau bisa teman-teman lihat di
pintu desain pattern, atau mungkin teman-teman bisa browsing-browsing di internet ya untuk materi tambahannya. Intinya kalau misalkan teman-teman bisa menguasai desain pattern ya, ketika nanti teman-teman dihadapkan dalam membuat kelas ya, mendesain suatu kelas, teman-teman sudah nggak bingung lagi, tinggal kita oh begitu aja pola yang sudah ada. Jadi sebenarnya desain pattern ini adalah sudah desain yang sudah proven ya, itu berdasarkan experience, sudah teruji lah, dan banyak digunakan di banyak industri-industri ya. Itu banyak, bahkan ketika kita menguasai desain pattern ini mungkin udah memiliki nilai plus ya. Kalau misalkan nanti di dunia pekerjaan ya, kita udah artinya ketika sebenarnya kalau kita udah paham itu, udah di kepala kita udah ada mindset tentang desain pattern, ketika kita menyusun kelas itu udah mudah gitu untuk kita mengimplementasikan, jadi nggak perlu bingung lagi gitu. Misalkan kalau ada case seperti ini, oh pakai desain pattern seperti ini. Ketika ada case seperti ini, kita gunakan desain pattern yang seperti itu. Nah seperti itu. Jadi silakan teman-teman explore lebih lanjut tentang desain pattern. Di sini kami tidak menyampaikan secara detail, secara keseluruhan, cukup mungkin saya kira hanya tadi berarti ada 5 macam. Saya kira dari situ teman-teman bisa tergambar bagaimana desain pattern dan arah dari desain pattern itu sendiri. Demikian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita akhiri, terima kasih. Kemudian kita akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.